Saya ingin berbicara langsung dengan hati Anda malam ini. Ada sesuatu yang sangat penting yang perlu saya sampaikan, dan saya merasa ada alasan khusus mengapa Anda menemukan video ini sekarang, di momen ini, di tengah malam atau di akhir hari yang mungkin terasa berat. Ini bukan kebetulan. Tidak ada yang namanya kebetulan dalam perjalanan spiritual kita. Setiap langkah, setiap detik, setiap video yang Anda klik membawa pesan. Dan pesan malam ini adalah untuk Anda. Saya minta Anda untuk tetap bersama saya sampai akhir, karena apa yang akan saya bagikan bisa mengubah cara Anda melihat situasi yang sedang Anda hadapi sekarang. Ini tentang tanda-tanda yang mungkin sudah Anda rasakan tapi belum Anda pahami sepenuhnya. Ini tentang bisikan halus dari alam semesta yang mencoba memberitahu Anda sesuatu yang sangat penting tentang jalan hidup Anda. Jadi tolong, matikan gangguan sejenak, ambil napas dalam, dan dengarkan dengan hati terbuka. Apa yang akan saya ungkapkan malam ini mungkin adalah jawaban yang sudah lama Anda cari. Pernahkah Anda merasa seperti ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mencoba berkomunikasi dengan Anda? Mungkin melalui mimpi yang berulang, mungkin melalui angka yang terus muncul, atau melalui perasaan kuat di dada Anda yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mungkin Anda terus melihat nama seseorang, atau terus mengingat momen tertentu dari masa lalu tanpa alasan yang jelas. Atau mungkin Anda merasa ada dorongan dalam hati untuk mengambil keputusan besar, tapi pikiran Anda dipenuhi keraguan dan ketakutan. Dengar, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa semua itu bukan hanya imajinasi Anda. Itu adalah tanda. Tanda yang sangat nyata dari dimensi spiritual yang lebih dalam, dari bagian diri Anda yang terhubung dengan kebijaksanaan universal. Dan mengabaikan tanda-tanda ini bisa membuat Anda kehilangan momentum penting dalam hidup Anda. Vicha Ateofim, Iso e Pravoce. Saya berjanji, di akhir video ini, Anda akan memiliki kejelasan yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Sekarang mari kita bicara tentang mengapa tanda-tanda ini muncul dalam hidup Anda saat ini. Dalam tradisi spiritual yang sudah ada ribuan tahun, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, ada pemahaman universal bahwa kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Ada energi yang lebih besar, ada kesadaran yang lebih tinggi, ada kekuatan yang selalu membimbing kita menuju takdir terbaik kita. Tapi masalahnya adalah kita hidup di dunia yang sangat bising. Kita dikelilingi oleh suara-suara eksternal, opini orang lain, ekspektasi masyarakat, dan ego kita sendiri yang terus berbicara keras di kepala kita. Semua kebisingan ini membuat kita tidak bisa mendengar bisikan halus dari jiwa kita, dari intuisi kita, dari sumber kebijaksanaan yang sejati. Jadi alam semesta harus berbicara lebih keras. Dan caranya adalah melalui tanda-tanda. Tanda-tanda ini datang dalam berbagai bentuk karena setiap orang memiliki bahasa spiritual yang berbeda. Untuk sebagian orang, tanda datang melalui mimpi yang sangat jelas dan penuh makna. Untuk yang lain, melalui sinkronisitas yang luar biasa, seperti bertemu seseorang di waktu yang tepat, atau mendengar lagu yang liriknya berbicara langsung ke situasi Anda. Ada yang menerima tanda melalui sensasi fisik, seperti merinding tiba-tiba saat membuat keputusan yang benar, atau rasa berat di dada saat akan melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan jalan Anda. Mengapa sekarang? Mengapa tanda-tanda ini muncul dengan intensitas tinggi di periode hidup Anda saat ini? Karena Anda berada di persimpangan jalan. Anda berada di momen krusial di mana keputusan yang Anda buat sekarang akan menentukan arah 5-10 tahun ke depan. Mungkin Anda sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri atau memulai sebuah hubungan. Mungkin Anda sedang berpikir untuk mengubah karir atau memulai bisnis. Mungkin Anda sedang bergulat dengan identitas Anda, dengan siapa Anda sebenarnya versus siapa yang orang lain ingin Anda jadi.
Atau mungkin Anda sedang menghadapi kehilangan, kesedihan, atau transisi besar yang membuat Anda mempertanyakan segalanya. Di momen-momen seperti ini, ketika ego kita lemah dan hati kita terbuka karena kerentanan, tanda-tanda spiritual bisa masuk dengan lebih mudah. Ini adalah waktu yang sakral, meskipun terasa menyakitkan. Ini adalah waktu ketika kita bisa tumbuh lebih cepat secara spiritual daripada tahun-tahun yang tenang dan nyaman. Dan alam semesta tahu ini. Jadi dia mengirimkan tanda-tanda untuk membantu Anda menavigasi periode transformasi ini dengan lebih banyak kepercayaan dan kejelasan. Tapi ada sesuatu yang perlu Anda pahami dengan sangat mendalam. Tanda-tanda ini bukan tentang memberi Anda jalan yang mudah. Bukan tentang menghindari penderitaan atau mengambil jalan pintas. Tanda-tanda ini adalah tentang menunjukkan Anda jalan yang benar, jalan yang selaras dengan jiwa Anda, bahkan jika jalan itu lebih menantang daripada alternatifnya. Kadang tanda datang untuk mendorong Anda keluar dari zona nyaman. Kadang tanda datang untuk memperingatkan Anda bahwa Anda sedang bergerak menjauh dari misi jiwa Anda. Dan kadang tanda datang hanya untuk mengingatkan Anda bahwa Anda dicintai, Anda dilindungi, dan Anda tidak sendirian, bahkan di malam tergelap sekalipun. Comenta eu Joseph Sentido. Tulis di komentar jika Anda sudah mulai merasakan resonansi dengan apa yang saya katakan. Karena energi Anda, keterlibatan Anda, adalah bagian dari bagaimana tanda-tanda ini terus mengalir, tidak hanya untuk Anda tapi untuk semua orang yang menonton video ini. Sekarang saya ingin berbagi sebuah kisah nyata dengan Anda. Ini adalah kisah seorang wanita yang akan saya sebut Maya, bukan nama aslinya, tapi ceritanya sangat nyata. Maya datang kepada saya beberapa bulan yang lalu dalam keadaan yang sangat bingung. Dia sudah menikah selama 8 tahun, memiliki pekerjaan yang stabil, rumah yang bagus, dan dari luar, hidupnya terlihat sempurna. Tapi di dalam, dia merasa mati. Dia merasa seperti sedang menjalani kehidupan orang lain. Dan selama 6 bulan terakhir sebelum dia berbicara dengan saya, dia mulai mengalami serangkaian tanda yang sangat kuat. Pertama, dia mulai bermimpi tentang laut. Hampir setiap malam, dia bermimpi berdiri di tepi pantai, merasakan pasir di bawah kakinya, mendengar suara ombak. Dalam mimpi-mimpi ini, dia selalu merasa bebas dan penuh kedamaian, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian, di dunia nyata, dia mulai melihat gambar laut di mana-mana. Di iklan, di posting media sosial teman-temannya, bahkan di karya seni di kafe tempat dia biasa bekerja. Dia menganggapnya aneh tapi mencoba mengabaikannya. Lalu sesuatu yang lebih intens terjadi. Suatu hari, saat dia sedang di rapat kerja yang membosankan, dia tiba-tiba merasakan dorongan yang sangat kuat untuk menangis. Tidak ada alasan logis. Tidak ada yang memicu emosi itu. Tapi air matanya mulai mengalir dan dia harus keluar dari ruangan. Di toilet, sambil mencoba menenangkan diri, dia mendengar suara dalam hatinya dengan sangat jelas, bukan dengan telinga tapi dengan perasaan yang tidak bisa disalahartikan, dan suara itu berkata, "Ini bukan hidupmu, kamu tahu siapa dirimu yang sebenarnya." Maya ketakutan. Dia mencoba menekan semua ini. Dia bilang pada dirinya sendiri bahwa dia hanya stres, bahwa dia hanya butuh liburan, bahwa semua orang merasa seperti ini kadang-kadang. Tapi tanda-tanda tidak berhenti. Angka 1111 mulai muncul di mana-mana. Setiap kali dia melihat jam, seringkali menunjukkan 1111. Tagihan, struk, nomor plat mobil, semua menampilkan pola angka yang sama. Dia mulai mencari di internet dan menemukan bahwa 1111 adalah angka malaikat yang terkait dengan kebangkitan spiritual dan keselarasan dengan tujuan hidup. Akhirnya, setelah sebulan lagi berjuang dengan semua ini,
Maya mengambil keputusan untuk mendengarkan. Dia mulai menjurnal, bermeditasi, dan memberi dirinya izin untuk benar-benar merasakan apa yang dia rasakan tanpa menghakiminya. Dan dalam keheningan itu, kebenaran mulai muncul. Dia menyadari bahwa dia sudah mengkhianati dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Dia menikah karena itu yang diharapkan, bukan karena cinta yang mendalam. Dia mengambil pekerjaannya karena aman, bukan karena itu memenuhi jiwanya. Dan mimpi masa kecilnya untuk menjadi seniman, untuk hidup dekat laut, untuk menciptakan sesuatu yang indah, semua itu dikubur di bawah lapisan ekspektasi dan ketakutan. Prosesnya tidak mudah. Maya akhirnya harus membuat keputusan yang sangat sulit. Dia berbicara jujur dengan suaminya, mereka akhirnya berpisah dengan damai. Dia meninggalkan pekerjaannya dan mengambil risiko untuk mengejar passionnya di bidang seni. Dia pindah ke kota pesisir kecil dan memulai hidup yang benar-benar baru. Apakah itu menakutkan? Sangat. Apakah ada momen dia meragukan keputusannya? Tentu saja. Tapi ketika saya berbicara dengannya beberapa minggu yang lalu, dia bilang sesuatu yang sangat kuat. Dia bilang, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti aku benar-benar hidup, bukan hanya ada. Seifu Niso, Continua Comigo. Apakah ada bagian dari cerita Maya yang terasa familiar bagi Anda? Mungkin detailnya berbeda, tapi esensinya sama. Mungkin Anda juga menerima tanda-tanda yang mencoba memberitahu Anda sesuatu yang penting tentang arah hidup Anda. Dan mungkin, seperti Maya, Anda mencoba mengabaikannya karena mengikuti tanda-tanda itu berarti Anda harus menghadapi kebenaran yang tidak nyaman dan membuat perubahan yang menakutkan. Tapi inilah yang perlu Anda ketahui. Mengabaikan tanda-tanda spiritual memiliki konsekuensi. Bukan hukuman dari alam semesta, tapi konsekuensi alami dari tidak hidup selaras dengan kebenaran Anda. Ketika Anda terus mengabaikan bisikan jiwa Anda, bisikan itu akan menjadi teriakan. Apa yang dimulai sebagai ketidaknyamanan ringan akan menjadi krisis yang nyata. Tubuh Anda akan mulai berbicara melalui penyakit. Emosi Anda akan meledak dalam cara yang tidak terduga. Hubungan Anda akan mulai runtuh. Kesempatan akan hilang. Dan Anda akan merasa semakin jauh dari diri Anda yang sejati. Saya tidak mengatakan ini untuk menakut-nakuti Anda. Saya mengatakannya karena saya peduli pada Anda dan saya ingin Anda memahami betapa berharganya momen ini. Sekarang, mari kita bicara tentang tanda-tanda spesifik yang mungkin Anda alami dan apa artinya. Tanda pertama adalah mimpi yang berulang atau sangat jelas. Jika Anda terus bermimpi tentang tema yang sama, orang yang sama, atau situasi yang sama, jiwa Anda sedang mencoba memproses sesuatu yang penting. Mimpi adalah bahasa bawah sadar kita, dan di dalamnya simbolisme sangat penting. Air sering mewakili emosi. Terbang sering mewakili kebebasan atau keinginan untuk melarikan diri. Rumah sering mewakili diri Anda sendiri. Perhatikan bagaimana Anda merasa dalam mimpi. Itu lebih penting daripada detail literal. Tanda kedua adalah sinkronisitas atau kebetulan yang bermakna. Ketika Anda memikirkan seseorang dan mereka tiba-tiba menelepon. Ketika Anda butuh jawaban dan buku jatuh terbuka di halaman yang tepat. Ketika Anda mendengar pesan yang sama dari 3 sumber berbeda dalam satu hari. Ini adalah cara alam semesta menunjukkan bahwa Anda berada di jalur yang benar atau mengarahkan perhatian Anda ke sesuatu yang penting. Tanda ketiga adalah sensasi fisik yang tidak bisa dijelaskan. Merinding tiba-tiba saat Anda bertemu seseorang atau masuk ke tempat tertentu. Perasaan berat di dada atau perut saat Anda mempertimbangkan keputusan tertentu. Gelombang kehangatan atau cinta yang tiba-tiba tanpa alasan eksternal.
Tubuh Anda adalah instrumen spiritual yang sangat sensitif dan sering tahu kebenaran sebelum pikiran Anda bisa mengartikulasikannya. Tanda keempat adalah angka yang berulang. 1111, 222, 333, 444. Ini sering disebut angka malaikat dalam tradisi spiritual tertentu. Setiap kombinasi memiliki makna, tapi yang paling penting adalah bahwa ketika Anda melihat pola ini, itu adalah pengingat untuk hadir, untuk memperhatikan pemikiran dan perasaan Anda di momen itu, karena Anda sedang menerima bimbingan. Tanda kelima adalah pertemuan yang tidak terduga dengan orang yang membawa pesan atau kesempatan. Kadang orang datang ke hidup kita untuk periode singkat dengan tujuan yang sangat spesifik, untuk mengajarkan kita sesuatu, untuk membuka pintu, atau untuk mencerminkan sesuatu yang perlu kita lihat tentang diri kita sendiri. Tanda keenam adalah dorongan intuitif yang kuat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ini berbeda dari keinginan ego. Intuisi terasa tenang tapi tegas, sementara ego terasa keras dan sering didorong oleh ketakutan atau keinginan untuk kontrol. Ketika Anda merasa tarikan lembut tapi gigih ke arah tertentu, itu patut dipertimbangkan dengan serius. Tanda ketujuh adalah krisis atau kehilangan yang memaksa Anda untuk mengevaluasi ulang segalanya. Kadang hal terburuk yang terjadi pada kita adalah hal terbaik yang bisa terjadi, karena itu memecah struktur lama yang tidak lagi melayani kita dan menciptakan ruang untuk sesuatu yang baru dan lebih autentik untuk muncul. Manda Pra Uma Amiga. Jika ada teman atau orang yang Anda sayangi yang mungkin sedang mengalami hal serupa, bagikan video ini kepada mereka. Kadang pesan yang kita butuhkan datang melalui orang lain yang peduli pada kita. Sekarang, bagaimana Anda seharusnya merespons tanda-tanda ini? Langkah pertama adalah mengakui bahwa Anda menerimanya. Berhenti meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya kebetulan atau imajinasi. Beri diri Anda izin untuk percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja dalam hidup Anda. Langkah kedua adalah menciptakan ruang untuk mendengarkan. Ini berarti mematikan kebisingan eksternal secara teratur. Meditasi, jalan-jalan di alam, jurnal, atau hanya duduk dalam keheningan. Di dalam keheningan inilah suara intuisi Anda bisa terdengar dengan jelas. Langkah ketiga adalah mengikuti dorongan kecil. Anda tidak harus membuat perubahan besar dan dramatis secara langsung. Mulai dengan hal kecil. Jika Anda merasa terdorong untuk mengirim pesan ke seseorang, lakukan. Jika Anda merasa tertarik pada buku atau kursus tertentu, eksplorasi. Jika Anda merasa perlu menghabiskan lebih sedikit waktu dengan orang-orang tertentu, hormati itu. Setiap tindakan kecil yang selaras dengan intuisi Anda membangun momentum dan kepercayaan. Langkah keempat adalah melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan hasilnya. Ini yang paling sulit bagi banyak orang. Kita ingin tahu persis bagaimana segalanya akan berubah sebelum kita mengambil langkah pertama. Tapi perjalanan spiritual tidak bekerja seperti itu. Anda hanya bisa melihat langkah berikutnya, bukan seluruh tangga. Dan itu membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan bahwa Anda dibimbing, bahwa Anda dilindungi, dan bahwa bahkan ketika segalanya terasa kacau, ada keteraturan yang lebih besar yang sedang terungkap. Langkah kelima adalah bersabar dengan diri sendiri. Transformasi spiritual tidak terjadi dalam semalam. Ada pasang surut. Ada hari-hari ketika Anda merasa sangat jelas dan terhubung, dan ada hari-hari ketika Anda merasa tersesat lagi. Itu semua bagian dari proses. Jangan menghakimi diri sendiri. Jangan membandingkan perjalanan Anda dengan orang lain. Ini adalah jalan unik Anda, dan Anda bergerak dengan kecepatan yang tepat. Saya ingin berbicara sebentar tentang ketakutan, karena saya tahu banyak dari Anda merasa takut sekarang. Takut salah.
takut mengecewakan orang lain, takut kehilangan apa yang sudah Anda miliki, takut tidak cukup kuat atau cukup bijaksana untuk mengikuti bimbingan ini. Dengar, ketakutan adalah normal. Ketakutan adalah tanda bahwa Anda mendekati sesuatu yang penting. Tapi ketakutan tidak boleh menjadi bos Anda. Ketakutan boleh ada di mobil, tapi dia tidak boleh mengemudi. Ada perbedaan antara ketakutan yang melindungi dan ketakutan yang membatasi. Ketakutan yang melindungi membuat Anda tidak melompat dari gedung. Ketakutan yang membatasi membuat Anda tidak mencoba hal baru yang bisa mengubah hidup Anda. Belajarlah membedakan antara keduanya. Dan ketika Anda menghadapi ketakutan yang membatasi, akui itu, terima itu, tapi jangan biarkan itu mengendalikan keputusan Anda. Ingat, di sisi lain ketakutan ada kebebasan. Di sisi lain ketidaknyamanan ada pertumbuhan. Di sisi lain pelepasan ada ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Anda tidak akan pernah tahu apa yang mungkin jika Anda tidak berani mengambil langkah pertama. Dan satu hal lagi yang sangat penting. Tanda-tanda ini bukan tentang menjadi sempurna. Bukan tentang mencapai pencerahan atau tidak pernah merasa bingung lagi. Tanda-tanda ini tentang menjadi lebih jujur, lebih autentik, lebih selaras dengan kebenaran Anda. Dan dalam keselarasan itu, hidup menjadi lebih mudah, bukan karena tantangan hilang, tapi karena Anda menghadapinya dengan seluruh diri Anda, bukan dengan versi palsu dari siapa Anda mengira Anda harus jadi. Jadi malam ini, setelah video ini berakhir, saya ingin Anda melakukan sesuatu. Duduklah dalam keheningan selama 10 menit. Tidak ada telepon, tidak ada gangguan. Taruh tangan Anda di hati Anda, tutup mata Anda, dan tanyakan, apa yang perlu aku tahu sekarang? Apa yang kamu coba katakan padaku? Jangan memaksa jawaban. Hanya dengarkan. Bernapas. Dan percaya bahwa apapun yang muncul, apakah itu perasaan, gambar, pikiran, atau hanya rasa damai, adalah respons yang Anda butuhkan saat ini. Dan ingat, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada jutaan orang di seluruh dunia yang juga mengalami kebangkitan, juga menerima tanda-tanda, juga belajar untuk hidup dengan lebih autentik. Kita semua terhubung dalam jaring kesadaran yang besar ini, dan ketika satu dari kita bangkit, kita semua terangkat. Setocho voce, mi mostre nos comentarios. Jika pesan ini menyentuh Anda, jika Anda merasa ini adalah untuk Anda, tunjukkan pada saya di komentar. Tulis apa yang Anda rasakan, tulis tanda apa yang Anda terima, tulis komitmen apa yang akan Anda buat untuk diri sendiri mulai sekarang. Energi Anda, kata-kata Anda, akan menginspirasi orang lain yang membacanya. Kita menyembuhkan bersama. Terima kasih sudah tinggal bersama saya sampai akhir. Terima kasih sudah membuka hati Anda. Terima kasih sudah berani mendengar kebenaran Anda sendiri. Saya mengirimkan cinta dan cahaya untuk perjalanan Anda. Percayalah pada prosesnya. Percayalah pada diri sendiri. Dan percayalah bahwa tanda-tanda yang Anda terima membawa Anda persis ke tempat Anda seharusnya berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga diri Anda dengan baik.